Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Yunus Media. Kali ini saya akan membahas seputar artificial intelligence ataupun AI ya. Transformasi AI yang tak sebatas penambahan kemampuan kerja semata. Kamus-kamus besar dunia memberi pengertian kata transformasi sebagai perubahan total pada rupa atau sifat sesuatu atau seseorang. Ini terutama agar benda atau orang itu menjadi lebih baik. Pengertian ini dikutip dari Cambridge Dictionary. Sedangkan vocabulary.com memberi peringatan transformasi sebagai perubahan dramatis dalam bentuk atau penampilan. Uraian vocabulary.com dilengkapi ilustrasi sebagai peristiwa penting semacam mendapatkan SIM, kuliah atau menikah, yang seluruhnya dapat menyebabkan perubahan dalam hidup. Dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang mengartikan transformasi sebagai perubahan rupa, entah itu bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Representasi transformasi berdasarkan tiga rujukan di atas menunjukkan adanya perubahan sebagai unsur terpenting. Perubahan ini bersifat total, dramatis, dan menyeluruh. Karenanya juga dapat dipahami sebagai hal yang mendasar. Tersirat perubahan membawa pada keadaan yang lebih baik, sedangkan dalam mencapai perubahan terdapat material maupun substansi sebagai pemicunya. Diatasi menikah kuliah, nah itu maksudnya. Ketika transformasi diletakkan pada frase artificial intelligence ataupun AI, perubahan mendasar juga bakal dihasilkan oleh introduksi material ini. Irina Kolesnikova tahun 2024 dalam Lead the Charge with AI Transformation dengan judul The Key to Staying Ahead, ya, menyebutkan yang terjadi di dunia usaha ini dengan makin maraknya perkembangan AI berupa berubahnya cara kerja bisnis. Ini disebabkan terbukanya peluang berinovasi. Cara kerja yang diistilahkan Kolesnikova sebagai detak jam bisnis telah jadi realitas hari ini ya, bukan janji masa depan. AI jadi cara kerja ekonomi global, mendorong optimalisasi perusahaan, memanfaatkan aneka potensi yang sebelumnya tak nampak ya. Dapat dipastikan pemanfaatan machine learning, optimalisasi big data, operasionalisasi cloud computing, sistematisasi algoritma maupun pengoperasian deep learning. Nah, merupakan material dan substansi penting yang dipikirkan Irina Kolesnikova. Antusiasme dunia bisnis sebagaimana ilustrasi Kolesnikova relevan dengan pernyataan PricewaterhouseCoopers PwC atau 2024. Seluruhnya dapat dipelajari lewat artikel berjudul 2024 AI Business Prediction. Disebutkan pada tulisan itu, tak kurang dari 73% perusahaan di Amerika Serikat telah mengadopsi AI. Nah, spektrum penerapannya mulai hanya penerapan pada sebagian bidang bisnis hingga melayani perusahaan secara intensif. Data PwC disusun berdasar survei tahun sebelumnya berjudul 2023 Emerging Technology Survey, sebuah survei yang melacak multi perubahan pada dunia usaha setahun setelah peluncuran ChatGPT. Generatif AI itu telah diadopsi tak kurang dari 54% perusahaan yang disurvei PwC. Terdapat 6 tahap transformasi AI yang bakal dialami perusahaan. Ini berdasar temuan survei ke-6 tahap transformasi itu. Menghasilkan dampak perubahan yang mendasar, seluruhnya relevan dengan uraian Irina Kolesnikova yang menyebut transformasi terjadi lewat pengoptimalan pemanfaatan peluang yang semula tak disadari, namun termanifestasi lewat adopsi AI. Nah, disebutkan PwC, tahap pertama transformasi saat gen AI digunakan dengan cara yang sesuai, perusahaan akan memperoleh keuntungan signifikan. Pencapaian bisa terwujud asalkan perusahaan tak terjebak pada keadaan yang disebut use dan case. Use case digambarkan sebagai pemanfaatan gen AI untuk menyelesaikan kasus terisolasi, penyelesaian sebatas kasus lagi dengan mengacu pada fungsi dasar gen AI yang diadopsi. Penggunaan terisolasi hanya menghasilkan keuntungan yang sekedar
menambah kapasitas produktivitas, namun tak menghasilkan pertumbuhan baru yang muncul oleh praktik baru. Ya. Ini dapat penulis ataupun ilustrasikan saat chatbot hanya digunakan ya. Saya dapat mengilustrasikan saat chatbot hanya digunakan untuk menggantikan customer service manusia di perusahaan, memang terjadi peningkatan kapasitas kerja dari yang semula dihasilkan oleh kerja 8 jam sehari dan 40 jam seminggu akan meningkat jadi 24 jam sehari dan 168 jam dalam seminggu. Peningkatan memang mencapai 3 kali lipatnya, namun jika hanya dengan cara itu Gen AI digunakan, akan segera disaingi perusahaan yang lebih cerdas ya memanfaatkannya. Dalam hal adanya perusahaan memilah-milah perusahaan CS dengan sistematis. Pertanyaan konsumen tentang kinerja produk, pertanyaan konsumen tentang cara mendapatkan produk, testimoni kepuasan konsumen dan keluhan konsumen. Maka Gen AI difungsikan pada dasar kategori permasalahan yang ada. Machine learning berkembang mengikuti data spesifik yang diterimanya. Ini berimplikasi respon yang dihasilkan jauh lebih spesifik dan real time. Manusia pengguna Gen AI sangat berperan memilah dan mengelompokkan permasalahan secara sistematis. Untuk diselesaikan Gen AI belum mampu membahasakan permasalahan yang dihadapi CS. Yang kedua, disebutkan Gen AI mentransformasi peran manusia dengan cara mendefinisikan ulang cara kerja pemimpin maupun karyawan. Sementara hari ini belum tergambar lengkap skenario penggantian manusia oleh AI. Terdapat pemimpin maupun karyawan yang telah mengadopsi Gen AI di kesempatan pertama sejak peluncurannya. Nah, pengadaptasi ini telah meletakkan sistem operasional kerja perusahaan. Berdasar pengetahuannya, maka yang ada bukan seluruh manusia bakal terdesak AI, namun hanya manusia tanpa berpengetahuan AI yang akan tergusur. Namun hanya manusia tanpa berpengetahuan AI, itu sekali lagi saya tekankan, yang akan tergusur. Para pemimpin perlu mengorganisasi karya agar karyawan jadi pemimpin pembelajar AI. Tercapainya keadaan ini mendorong pertumbuhan sebagaimana yang disebutkan pada tahap pertama. Nah, ketiga ini, hari ini di tahun 2004 merupakan saat yang tepat untuk mempercayai zaman AI itu telah tiba. Sudah berlangsung hari ini, bukan nanti di masa depan. Seluruhnya berarti perusahaan perlu memahami penggunaan Gen AI secara bertanggung jawab. Gen AI mampu menghasilkan cara kerja yang belum terungkap sehingga menghasilkan peluang pertumbuhan baru, namun pada realitas yang tak dikehendaki. Juga dapat digunakan untuk menghasilkan realitas palsu. Ini ditempuh lewat produksi deepfake, hoax, penyalahgunaan data, hingga pencurian hak cipta. Data yang tersedia secara terbuka lewat penggunaan Gen AI dapat digunakan untuk memproduksi mengikuti kehendak penggunanya. Itu sebabnya penggunaan AI yang bertanggung jawab menciptakan atmosfer dunia usaha yang memacu pertumbuhan, bukan keadaan yang tak lebih pasti ya. Pernyataan keempat ini terasa paradoks. Gen AI akan menjadi mata rantai yang hilang bagi data. Penggunaan Gen AI yang sistematis mampu menghasilkan realitas yang tersembunyi di balik timbunan data, termasuk dalam timbunan itu perilaku konsumen berdasar testimoninya pada produk, keputusan CEO dari catatan rapat perusahaan, harapan SDM yang diperoleh dari interaksinya dengan pengelola HRD. Nah, data-data tak terstruktur yang terserak dari aktivitas perusahaan menyimpan pola yang sistematis, seluruhnya dapat dimanfaatkan sebagai perbaikan praktik layanan konsumen, kepemimpinan maupun pengelolaan SDM, atau sebaliknya hanya jadi mata rantai yang hilang. Jika tak didigitalisasi dan dioperasikan sebagai cloud, Gen AI mampu membangun mata rantai yang berkesinambungan selama data tak terstruktur itu diubah dalam bentuk digital. Nah, yang menarik, bagian kelima, Gen AI akan mengubah transformasi. Gen AI menghasilkan transformasi bagi dunia usaha yang menerapkannya. Transformasi ini akan mendorong transformasi lanjutan ya. Nah, seluruhnya membentuk ekosistem transformasi Gen AI yang lebih luas. Sistem yang transformasi sebagai jejaring ini menghasilkan keadaan yang secara mendasar berbeda dari keadaan sebelumnya, sehingga bagian keenam
merupakan indikasi setelah tercapainya kelima keadaan di atas ataupun yang tadi ya. Gen AI memunculkan kelas produk dan layanan baru. Entah. Nick Bogart lewat tulisannya AI generates product design tools at example memberikan aneka hasil rancangan baru dengan memanfaatkan Gen AI. Uraiannya menyebutkan ide, produk, gambar, rancangan, prototipe yang dihasilkan lewat penggunaan perangkat Gen AI melalui input data spesifik, mampu menakjubkan perancang produk. Output yang belum pernah dipikirkan manusia dapat diwujudkan nih. Sangat mengerikan. Seluruhnya itu dihasilkan dengan memanfaatkan Gen AI sebagai copilot, manusia sebagai pengguna. Berperan mendeskripsikan ide, gagasan, konsep yang bersifat abstrak ke dalam perintah yang dimasukkan ke perangkat Gen AI. Peran manusia berpengetahuan AI masih sentral. Nah, kembali pada pemikiran Iriana Kolesnikova di atas ataupun yang tadi ya sebelumnya, AI tak akan menghasilkan transformasi manakala tak mengandung unsur kehendak untuk melakukan perubahan komprehensif. Seluruhnya ini berimplikasi sebagai aspek organisasi, perubahan proses, mekanisme penanganan data, keahlian SDM juga budaya perusahaan. Maka demi mencapai itu semua diperlukan visi pemimpin, perubahan budaya perusahaan, strategi penanganan data, ketersediaan infrastruktur teknologi, penanganan bakat, tata kelola risiko, uji coba penggunaan, hingga penerapannya dalam skala yang diperluas bertahap. Persyaratan ini jika dibagi sebagai unsur transformasi terdapat 3 aspek. Penyiapan mental yang melekat pada SDM, penyiapan teknologi termasuk penanganan data dan pemanfaatan perangkat, dan operasional penerapan dari skala terbatas hingga meluas. Bukan usaha yang sangat rumit, bukan, tapi juga bukan langkah tak bisa ditunda-tunda. Zaman ini sudah memasuki AI dan di sini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe video ini apabila menurut kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.